Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan dengar, Tutup Bareng FM di mana saja Anda berada, kembali kita pagi hari ini bersua di program unggulan Tutup Bareng FM Talk Show Tanah Laut Menyapa. Rekan dengar, kita informasikan siaran kami juga bisa Anda ikuti di live streaming kita di tvpn.tanahutgap.go.id dan Anda juga bisa menyaksikan langsung melalui live Facebook dan juga rekod YouTube nanti di LPPL Tutup Bareng FM 102,3 MHz. Baik rekan dengar, apa yang kita kupas pagi hari ini dan nampaknya ini juga sangat menarik ya. Ya, siapa yang berhadir di studio kita akan dipandu Bunda Nelly Areni. Silakan Bunda. Baik, terima kasih rekan Iwan. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Tanah Laut, selamat pagi para pendengar setia Tuntung Panang FM dimanapun Anda berada. Senang sekali pagi hari ini kembali kita bersua di program andalan kami Talk Show Tanah Laut Menyapa. Edisi hari ini Kamis 25 Juni 2026. Dan senang sekali juga di kesempatan pagi hari ini telah hadir narasumber kita dari Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Plehari atau BPTU HPT Plehari yang kantornya di mana rekan Iwan? Sungai Jelai ya? Sungai Jelai bisa. Iya, Sungai Jelai. Iya. Kadang-kadang orang kalau lewat ini kantor apa gitu ya. Nah, iya, senang sekali. Masuk Kecamatan Tambang Ulang Bu ya. Betul sekali. Tambang Ulang. Iya. Hari ini senang sekali langsung dihadiri oleh Kepala Balai Bapak Ari Sutanto SPT MSI. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Ibu. Apa kabarnya pagi hari ini Pak? Alhamdulillah sehat semua. Semoga pendengar semua dalam keadaan sehat. Amin. Amin. Baik. Beliau didampingi oleh Bapak IM Unggul Abrianto, SPT MPT. Beliau adalah Kasubag Tata Usaha. Saya panggilnya apa nih Pak Unggul ya? Biasanya dipanggil Brian, Bu. Oh begitu? Ya. Oke, Pak Brian apa kabarnya Pak? Baik, terima kasih. Semoga kita selalu sehat. Amin, amin. Baik. Para pendengar setia Tuntung Panang FM, sebagaimana biasa kami menunggu suara Anda di 0811 5012 304. Pagi hari ini seperti yang tadi disampaikan oleh rekan Iwan, ini kita berbincang-bincang dalam satu tema yang sangat-sangat menarik. Mungkin Anda sudah mengenal, ya, sudah mengenal di luar sana begitu ya. Tapi mungkin ada sisi-sisi tertentu yang Anda belum tahu begitu. Iya. Yaitu tentang Itik Alabio, penghasil telur dan daging dari Kalimantan Selatan untuk ketahanan pangan keluarga begitu. Baik, sekali lagi kami mengundang Anda untuk bergabung nanti bersama kami di 0811 5012 304. Iya, ini mumpung ada kepala balai. Tadi seperti saya bilang, orang-orang banyak yang bertanya Pak Ari, itu kantor apa sih gitu? Apa sih pekerjaannya begitu Pak? Iya. Banyak yang tidak tahu, apalagi kan kantor ini lintas sektor ya, bukan dari pemerintah daerah begitu. Nah, kita ingin pencerahan dulu Pak Ari. Mungkin apa sih Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak itu, tugas-tugas pokoknya mungkin secara global apa saja begitu Pak Ari, silakan. Ya, selamat pagi sobat ternak dimanapun berada. Ya, berkenaan dengan BPTU HPT Plehari, ya kami perkenalkan. Jadi BPTU HPT Plehari merupakan salah satu unit pelaksana teknis di bawah Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian, di mana kami bertugas, mempunyai tugas dan fungsi untuk melakukan pemeliharaan dan penyiapan kesediaan bibit hingga pemasaran bibit, di mana produk yang kami kelola itu ada 3 produk ternak. Yang pertama itu sapi Madura, ada kambing peranakan Etawa, dan juga iti, di mana iti ini ada beberapa 3 rumpun. Yang pertama itu Alabio, kedua Mojosari, dan ketiga Peking Mojosari Putih atau lebih dikenal PMP. Bukannya kalau dulu PMP itu pendidikan moral Pancasila. Namun ini adalah salah satu rumpun itu yang kita pelihara. Selain itu juga kita menyiapkan bibit-bibit hijauan pakan ternak. Jadi fungsi kami di sini adalah menyiapkan bibit untuk kesediaan bibit khususnya di wilayah Kalimantan Selatan. Pada umumnya ada untuk secara nasional, di mana BPTU HPT di Indonesia, sobat ternak, yang kami sampaikan bahwa di Indonesia hanya ada 7.
Hanya ada 7. Hanya 7. Dengan sekian banyak provinsi begitu. Ya, sekitar 34 provinsi sekarang, cuma BPTU HPT di Indonesia hanya 7. Ya, alhamdulillah di Kalimantan kita dapat 1, yaitu di Kalimantan Selatan. Ini luar biasa. Iya, Ya, betul. Oke. jadi tugas di mana di BPTU ini mempunyai produk unggulan yang berbeda-beda, sehingga wilayah kerja kami secara ini adalah nasional. Secara nasional, Nasional, ya, Pak. Jadi iya. antar BPTU ini tidak sama begitu ya? Tidak sama, Tadi Ibu. yang Bapak sampaikan sapi Madura, kemudian Siap. kambing dan itik. Nah ini di BPTU yang lain tidak mengelola ini begitu? Tidak. Jadi kalau mau cari bibit sapi Madura, ya di Kalimantan Selatan. Nah, nanti kalau mau mencari bibit kerbau, itu adanya di Siborong-Borong, Sumatera Utara. Ya, jadi masing-masing BPTU mempunyai produk ternak yang spesifik berbeda antara BPTU. Oh seperti itu. Oke. Tadi Pak disebutkan oleh Pak Ari, salah satu tugas fungsinya adalah pemuliaan. Siap. Ini pemuliaan maksudnya apa nih Pak? Ya, pemurnian. Ya, nanti secara jelas nanti rekan kami nih Pak Unggul, Pak Brian ini merupakan selain Kasubagtausa, beliau memang basicnya adalah pengawas bibit ternak Madiyah. Sehingga secara teknis nanti Pak Brian menyampaikan, intinya ya kita pemurnian, sehingga untuk menghasilkan bibit butuh proses. Gitu ya. Ya, salah satunya mungkin nanti Pak Brian bisa menyampaikan ini. Mungkin bisa disampaikan Pak Brian, silahkan. Terima kasih untuk waktunya. Siap. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya, Sobat Ternak. Jadi di BPTU HPT Pelihari, salah satu kegiatan kami itu adalah melaksanakan pemuliaan ternak. Pemuliaan ternak itu adalah rangkaian kegiatan dengan suatu metode tertentu, dengan tujuan tertentu, dalam rangka untuk meningkatkan kualitas mutu dari ternak tersebut. Jadi kita meningkatkan kualitas dari anak keturunannya supaya lebih unggul dibandingkan tetuanya. Jadi di situ kita melakukan beberapa tahapan untuk pemuliaan itu. Secara garis besar dengan cara seleksi, kita menseleksi ternak-ternak terbaik yang kita gunakan untuk dikembangbiakkan. Setelah ternak terbaik kita pilih, itu kita atur perkawinannya supaya hanya yang unggul yang kawin. Kemudian perkawinannya itu bisa kita arahkan tidak sedarah, ataupun kalaupun sedarah ya teratur, ditata. Begitu ya. Setelah menghasilkan anak itu kita seleksi kembali anaknya itu memenuhi persyaratan tertentu atau tidak. Nah itu rangkaian kegiatan itu merupakan bentuk dari pemuliaan ternak. Iya. Penelitian yang juga yang termasuk. Nah, pada akhirnya nih misalnya nih Pak ya, bibit sapi tadi ya, sapi yang unggul, kemudian kita atur perkawinannya dengan sesama unggulnya begitu, tidak sedarah tadi apa ya? Betul. Ada kendala kalau sedarah Pak? Sepertinya begini, dalam ternak itu pengaturan perkawinannya itu bisa perkawinan yang satu kelompok atau sedarah atau satu breeding, tapi bisa juga yang antar breed. Tergantung tujuannya. Untuk di ternak besar itu perkawinan sedarah itu memang dilarang. Jangan sampai terjadi perkawinan sedarah. Karena ketika sama dengan manusia, ketika perkawinan sedarah itu dikhawatirkan gen-gen resesif dari seekor individu itu yang sebetulnya tidak nampak di fisik karena jumlahnya sedikit, frekuensinya sedikit. Tapi ketika dikawinkan dengan sesamanya, sedarahnya, itu nanti anak keturunannya jadi ngumpul. Gen resesifnya itu. Ketika gen resesifnya ngumpul di anak keturunannya itu, nanti dikhawatirkan muncul di penampilan fisik. Jadi gen-gen yang jelek itu sebenarnya sedikit jumlahnya dalam tubuh kita. Cacat gitu, Be? Ya, gen cacat itu ada di setiap individu. Cuma jumlahnya kecil banget, sehingga nggak sampai muncul di permukaan atau di tampilan fisik. Tapi ketika kawin dengan bapaknya, kawin dengan anaknya, kawin dengan nenek kakeknya, itu jadi ngumpul gen jeleknya itu. Nah itu nanti dikhawatirkan akan meningkatkan frekuensi sehingga muncul di penampilan mudah mati, cacat, kemudian
hal-hal negatif. Ya, 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 Nah, itu yang untuk Luar di ternak biasa, ya. besar. Tapi untuk di ternak yang lain Ya. itu dibolehkan. Oke. Dalam arti begini, ketika gen jeleknya ngumpul, di sisi lain gen bagusnya juga ikut ngumpul. Nah, ternak-ternak yang gen bagus ngumpul itulah yang ternak-ternak super. Yang gen jelek bagaimana? Ya tinggal kita singkirkan, kita kaling, kita keluarkan. Seleksi tadi. Nah, ya. ketika di ternak unggas itu kan anaknya banyak, kemudian murah untuk mengaling atau murah untuk menghapus. Ternak ayam ras, ayam petelur, ayam pedaging yang produksinya tinggi itu hasil dari pengaturan perkawinan, mengumpulkan gen-gen yang bagus di saudaranya. Nanti yang jelek tinggal dikeluarkan saja, dimusnahkan, itu murah kalau diunggas. Nah, tapi kalau di ternak besar sudah anaknya cuma satu, buntingnya 9 bulan, muncul jeleknya, muncul cacatnya, rugi jadinya. Betul. Itu luar biasa ya. Ya. Iya, iya, iya. Seperti itu gambarannya. Hitungannya Pak ya. Hitungan seperti itu. Teknisnya seperti itu. Betul. Nah, iya. Mungkin agak-agak apa ya, rumit ya Pak Ya, ya? rumit itu. Rumit mengetahui dia sedara dan tidak sedara, bagaimana itu Pak? Ada Kalau di tes laboratorium mungkin atau gimana? itu bisa secara genetis bisa itu mahal biayanya. Oke. Paling mudah ya dengan recording atau pencatatan. Ternaknya tuh kita kasih tanda, nomor AirTag, boleh nomor punggung, boleh nomor telinga, boleh kode chip atau yang lain untuk punya individunya itu beda. Nah, kita identifikasi, nanti kita sudah punya rekod itu si A anaknya siapa, kemudian dari keturunan siapa, itu sudah punya catatan. Nah, kita hindari untuk perkawinan yang masih ada hubungan darah kalau ternak-ternak besar. Dari recording, Bu, dari catatan. Dari catatan. Ya sama kayak manusia lah, dari Iya, silsilah iya, iya. keluarga. Iya, betul. Nah, Berarti ya apa kita harus jeli ya untuk betul. iya mencatat setiap saat seperti itu. Wah, luar biasa. Kalau manusia ada nama kan, Iya. Nah, kan ketahuan nih bapak saya siapa Iya, namanya, bin-binnya, ibu saya, ya. nah Bin-binnya. betul. Kalau di ternak ya harus dipasang tanda, nomor AirTag itu. Jadi gini menambahkan Ibu, jadi memang siapa Pak rekan kami tadi memang inilah untuk menghasilkan bibit Bibit yang benar-benar proses unggul, Pak, ya. betul. Sehingga Pak Briani ada karena unggulnya beliau dipelihara. Unggul nih. Iya. Namanya sama. Ya, jadi memang prosesnya panjang Betul. ya. Dan rumit, Pak. Ya, dan memang membutuhkan waktu sehingga Keahlian khusus juga. ya. Bu. Ya. recording ya ini membuat ya rangkaian pekerjaan kita ya untuk menghasilkan bibit itu butuh waktu ya dan ya biaya lah dalam arti sehingga apabila pemulihan ini kita serahkan ke masyarakat khawatirnya tidak jalan bisa, sehingga tidak namanya bisa menjamin ya, Pak ya. pembibitan itu menjadi tugasnya pemerintah. Nah, untuk itulah kami diberikan mandatori untuk melaksanakan penyiapan bibit gitu Bu. Jadi ya memang prinsipnya ya kita di manusia nih ya hampir sama lah prosesnya pemilihan bibit ya nama kita kalau manusia tuh bibit bebet bobot sama saja jadi memang harus menghasilkan indukan yang unggul dan lain sehingga harapannya keturunannya produksinya unggul juga sehingga masyarakat bisa menikmati bibit-bibit yang unggul. Iya. Ya. Nah, lalu Pak Ari, setelah kita menghasilkan bibit yang unggul dengan 3 tugas pokok tadi, itu keperluannya nanti atau siapa saja yang bisa menikmati, mengakses dari produk BPTU tadi, Pak? Semua peternak, perorangan, perusahaan bisa menikmati itu, memperoleh itu. Ya, selagi ketersediaan kita tersedia. Jadi tidak ada kita batasi, tapi memang intinya ya untuk teman-teman yang ingin melakukan pembibitan ya itu yang tertarik karena kalau dijual daging pasti kalah karena harga bibit ini pasti lebih tinggi daripada afkir. Ya, sehingga kalau untuk hanya dipotong sayang gitu, Ya, pasti harganya lebih mahal. Tapi Artinya untuk siapa bagi saja mereka yang pengembangan ya Pak ya, bukan penggemukan, bukan ya. Jadi kalau memang ini mau siapa saja boleh Bu, tidak kita batasi siapa saja. Mau partainya pun mau 1, mau 2 selagi kesediaan kita ada, kita siap melayani. Tapi kalau sudah misalnya turun ke para peternak kita, itu sudah tidak bisa kita monitoring lagi ya Pak ya dia
pemuliaannya itu ya, jadi bisa dia kawinkan dengan apa saja begitu. Ya, terkadang kita bisa juga Bu, kita monitoring, tetapi kita membuka pelayanan punah jual juga. Seandainya teman-teman merasakan, kita siap mendampingi secara teknis. Namun kita tidak bisa ini, karena kalau kita teman-teman kelompok peternak mau mengikuti pola yang kita yang ada, ya mereka kan cukup berat. Cukup berat ya. Tapi perlu waktu juga. Sedangkan di sisi lain mereka kan mengejar omset Ya. dengan juga gitu. Tidak harus sama, namun prinsip-prinsip yang kita sampaikan. Gitu, tapi tidak harus sama. Kayak security harus begitu, tidak. Tapi prinsip paling tidak kesehatannya mungkin tetap menjaga kualitas keturunannya ini sampai berapa kali keturunan gitu ya. Oke, mantap sekali. Ini jarang diketahui ya rekan Iwan ya, jarang diketahui orang. Jadi kalau hasil Pak, kalau hasil memang grade A semua gitu ya Pak ya? Ya. Standar. Nggak ada grade B, grade C nggak ada. Jadi standarnya itu ada SNI Pak. Untuk di ternak itu ada SNI. Oh, SNI juga Pak ya? SNI-nya ada. Standar Nasional Indonesia. Betul, tidak hanya helm, tidak hanya barang-barang sehari-hari. Ternak itu ada SNI-nya. Gitu. Iya, baru tahu ya. Ternyata ternak juga punya SNI. SNI IT ada, IT yang kami keluarkan itu sudah bersertifikat kelayaan SNI. Oke. Iya, luar biasa ternyata. Dan sangat menarik. Kalau seleksi itu tidak ada kata sayang. Ya kalau tidak sesuai SNI walaupun penampang yang bagus, Upkir, terus nanti yang upkir diapakan Pak? Yang upkir nanti diapakan? Kita kaling keluar, intinya mau dijual boleh gitu. Tapi tetap tidak, kita untuk produksi bibit kita tidak gunakan. Kita dikelola hanya yang support-supportnya Pak rekan kami sampaikan tadi. Jadi memang itu tadi, kalau kita masyarakat sayang padahal masih bagus, masih bisa. Tapi kalau kita seleksi pemulihan itu tidak mengenal kata sayang. Maka dari itu range-nya agak up ya. Minimalnya ada. Kalau sudah atas SNI biasa. standar kita gunakan, di bawah kita ini Keluarkan. kita keluarkan. Luar biasa. Iya. Jarang orang tahu. Iya, tidak ada arti sayang, nggak ada. Tidak. Tidak ada. Kalau nggak baik, Karena yang dijaga kualitasnya. Di situ kita dituntut di situ ya Pak ya. Iya. Dituntut tanggung jawab kita itu mempertahankan kualitas itu seperti itu. Sejam tapi buat super Ya, kalau kita serahkan ke masyarakat kan pasti rugi Pak. Betul. Sayang gitu kan, ya itu tadi. Padahal ya kita jaga mutu kualitas produk kita. Oke. Nah, lalu untuk Kabupaten Tanah Laut sendiri Pak, bagaimana antusias atau apresiasi masyarakat terhadap produk-produk dari BPTU ini Pak? Maksud saya, apakah mereka memang sangat-sangat konsentrasi untuk mengambil bibit yang unggul ke BPTU, atau mungkin peternak kita itu lebih banyak yang penggemukan atau untuk sapi potong atau apa begitu? Ya. Kalau permintaan produk kita luar biasa, ya jangankan hanya di Tanah Laut, ya sampai kita secara rutin setiap minggu permintaan dari Sumatera Utara, Sumatera Barat terhadap produk kita, terutama IT, rutin. Nah, jadi memang tugas kita menyiapkan bibit dari mana saja permintaan bibitnya. Tapi dari Kalimantan Selatan, dari Jawa. Kalau Sumatera rutin sudah, jadi luar biasa permintaan, animo masyarakat peternak kita luar biasa. Mohon maaf Pak, kalau memang peternakan yang besar atau dari masyarakat biasa Pak yang juga bisa. Ada klaster-klaster peternaknya kan begitu maksud saya, yang bisa mendapatkan produk dari BPTU. Peternak perseorangan. Nah, kita lebih cenderung peternak-peternak kecil kita prioritaskan. Tetap kita ada alokasinya. Ya kalau kita semua itu, ya kapan masyarakat kita itu maksud saya. Itu menjadi perhatian kita. Artinya mereka mengambil misalnya satu pasang saja begitu produk untuk dijadikan bibit. Jadi kita prioritaskan lah. Proporsi terbesar itu ya dari peternak langsung, peternak pemelihara langsung yang terbesar yang mengambil di kami. Dan 90% produk kami itu diserap pasar di Kalimantan Selatan. Iya, artinya memang langsung kepada peternak begitu ya. Maksud saya bukan ada kayak agen, ada apa begitu yang mungkin kita membentuk juga beberapa pembibit di luar daerah. Tujuannya untuk mendekatkan ke konsumen. Jadi misalnya begini, di Sumatera Utara dia pengen datangkan dari kami. Kan jauh itu prosesnya juga berbagai macam. Nah, kita bentuk pembibit di sana
nanti dia yang akan melayani masyarakat sekitar. Oh, tapi Jadi, tetap dimonitoring oleh kami. Ya. Nah, itu biasanya untuk pembibit besar yang kita kerjasama untuk itu dalam rangka Dan itu resmi ya memfasilitasi. Pak ya? Betul, kerjasama dengan kami. Ada MOU dengan kami, kita pasok sumber bibitnya, indukannya, nanti mereka yang akan memelihara seperti dengan saran-saran kami untuk bagaimana cara membibitkan yang baik. Nanti hasil produknya itu diserap oleh konsumen langsung, peternak kecil. Oke. Nah, itu yang di luar daerah biasanya kami begitu. Iya betul betul. Dalam teknis pemesanan Mbak, kalau mungkin kalau mungkin kata Bapak tadi kan perlu waktu yang lama dalam penelitian dan juga selama ketersediaan masih ada. Apakah mungkin petani ini bisa kayak sepeda motor inden gitu ya? Iya. Emang ada seperti itu Pak? Ketika pesanan lagi tinggi, untuk itik-itik kami itu bisa bulanan indennya, 6 bulan baru dapat produk. Lama ya. Kambing bahkan tahun. Untuk bibit kambing kami, karena Kalimantan Selatan ini pengguna kambing yang sangat besar, banyak mendatangkan dari Jawa. Tapi pembibit di Kalimantan Selatan sedikit. Nah, akhirnya indiannya ke kami jadi banyak. Nah, kalau di itik ya kurang lebih 6 bulan, sering kita seperti itu melayani indiannya. Tapi ketika musim-musim tertentu ya memang cepat, karena produksi kami bisa memenuhi permintaan pasar. Seperti itu. Oke. Pak Ari, tadi kan disebutkan sapi Madura gitu ya, kemudian kambing, tawa dan sebagainya. Nah, lalu itik kita nih Pak, itik kita ini kan itik ala bio gitu. Iya. Padahal kita lingkupnya nih nasional begitu ya, bukan itik mana luar daerah mana begitu. Ini apa Pak yang menjadi latar belakang atau asal usul kenapa dia disebut dengan itik ala bio? Ya. Jadi itik ala bio ini merupakan itik plasma nutfah itu ya apa ya? Dia hasil persilangan atau gimana Pak? Tidak. Oh, tidak. Ya, jadi memang ini plasma nutfahnya Kalimantan Selatan awalnya itu di daerah Alabio, kecamatan Hulu Sungai, Kabupaten Hulu Sungai Utara. Jadi ini merupakan aset Kalimantan Selatan itu Ibu. Di mana itik Alabio ini merupakan salah satu rumpun itik lokal Indonesia. Nah, ya, jadi dengan produksi yang diakui keunggulannya gitu sudah, ya. Nah, sudah ditetap keputusan Menteri Pertanian tahun 2011 kalau tidak salah nomor 2921 itu bahwa sudah ditetapkan sebagai rumpun itik alabio ya. Jadi dengan di mana itik alabio ini merupakan unggas salah satu tipe dwiguna. Dwiguna itu penghasil telur dan juga penghasil daging. Ya, dengan produksi telur bisa produksi dia sampai dengan 260 butir per tahun. Per tahun. Ya, per tahun. Ya, dengan di alabio. Sedangkan daging tipe pedaging ya dia bisa umur 8 minggu itu bisa mencapai berat 1,5 kilo. Dan yang pasti dagingnya merupakan luar biasa. Betul. Gitu. Saya paling suka. Ya, karena warnanya terang gitu. Iya, rasanya juga lebih khas. Ya, Gurih. lebih Ya, legit lebih gurih, ya. ya. Kalau bagi saya itik itu lebih legit gitu. Ya. Jadi inilah. Cuman ya itu kadang-kadang di masyarakat kita ini yang jadi permasalahan itik itu kan dagingnya sedikit, Pak. Ya. Iya, malah maka sedikit lalu jadi bikin penasaran gitu. Iya, iya. Semua memang yang sedikit itu yang mahal itu. Iya. Kalau segi kandungan nutrisi Pak, ketika dia lebih unggul dari itik lain? Sebetulnya kalau nutrisi hampir sama Pak ya. Untuk nutrisi itu kan kurang lebih ya kandungan proteinnya memang tinggi, sekitar 16 gram per 100 gram itu 16%-an kandungan proteinnya dari berbagai riset itu. Kemudian untuk kandungan zat besi, kandungan energi juga cukup bagus. Cuma yang membedakan untuk itik alabio itu kalau dalam hal daging itu adalah tekstur dan warnanya. Alabio itu secara tampilan itu seperti itik hias. Kalau kita melihat itik alabio itu paruhnya kuning, kakinya kuning, kemudian bulunya itu ada warna hijau, ada kombinasi coklat. Ada warna hitamnya, ada warna putihnya. Kalau kita lihat itik di Indonesia, kebanyakan tuh warnanya monoton. Bulunya coklat, putih juga ada. Putih mulus saja, atau coklat semua, atau hitam semua. Paruh sama kakinya hitam. Nah, kalau alabio enggak,
paruh sama kakinya tuh kuning, bulunya tuh beraneka warna. Ketika dia kena sinar matahari itu bisa mengkilap warna hijaunya, warna biru. Nah, spotlight itu bagus warnanya. Sampai ke dagingnya tuh warnanya terang. Kalau kita lihat jadi merahnya tuh merah bagus betul, gitu ya. itu menarik dilihat dan menarik untuk disantap. Kalau tampilannya menarik gitu. Oke. Luar biasa, benar-benar ya. Benar-benar Bapak ini sudah menghayati betul-betul ya. Menghayati yang masak Ibu ya. Kita menghayati yang masak begitu ya. Oke. Jadi kelebihannya tadi seperti yang Pak Ari bilang tadi, dia bertelur banyak, dagingnya tebal, ya. Kemudian dia cantik ya Pak ya tadi ya. Tampilannya cantik begitu. Oke. Lalu bagaimana kita melihat dari tadi berapa ribu satu bulan ya Pak ya? Dia bertelur atau dia bisa dipanen itu dalam jangka waktu berapa lama? Jadi untuk itik alabio sudah disampaikan oleh Pak Ari tadi, itu tipikal dwiguna. Berarti bisa menghasilkan daging sama menghasilkan telur. Itik di Indonesia kebanyakan itik petelur. Jadi lebih banyak menghasilkan telur. Untuk itik pedagingnya biasanya packing yang memang besar atau itik Manila entok. Alabio punya keduanya. Itik petelur dan itik pedaging. Ketika dia sebagai petelur, itu produksinya sangat tinggi. 70%. Kalau dibutirkan ya 260 butir per tahun. Jadi setahun memelihara 365 hari, itu kita bisa mendapat telur dari satu ekor 260 butir. Ini apakah karena dia sekali bertelur itu banyak atau panjang waktu bertelurnya? Panjang. Jadi telur itu satu hari sekali. Proses pembentukannya 24 sampai 25 jam. Tapi tiap hari bertelur. Tiap hari bertelur, nanti dia jeda sebentar untuk istirahat tubuh, bertelur lagi. Beberapa hari bertelur, istirahat lagi. Itu kawinnya juga hari-hari Pak ya? Nah, enggak ya Pak ya? Enggak Pak. Untuk bertelur nggak perlu kawin Pak. Itik itu nggak harus kawin untuk bertelur. Jadi sudah saatnya bertelur ya bertelur saja. Justru malah jantan itu ganggu Pak. Kalau kita mau cari telur yang banyak, nggak usah dikasih jantan. Dia mau tenang, mau santai, makan, mau diganggu, dikawini, malah jadi nggak jadi bertelur lagi. Stres Pak ya jadinya. Stres malahan. Nggak ada yang ganggu, bertelur aja. Jomblo ya, lepaskan saja, biarkan saja. Nah itu dia bisa mulai bertelur itu kalau di kami di umur 19 minggu sampai 20 minggu, kurang lebih ya 4,5 bulan ya. 4,5 bulan itu sudah mulai bertelur. Yang dikeluarkan dari BPTU ini anaknya remajaan atau siap telur Pak? Yang utama anaknya. Anaknya yang paling banyak karena produk utama kami DOD atau itik umur 1 hari. Jadi saat menetas hari ini langsung kita keluarkan, diambil oleh masyarakat. Itu yang utama. Ada kalahnya sampai remaja, ada kalahnya. Tapi tidak selalu. Itu. Nah, dia bertelur di umur 18-19 minggu, dia bertelur bisa setahun. Selama 12 bulan terus menerus. Nah, kemudian dia biasa istirahat dulu, rontok bulu dulu, meremajakan kembali. Meremajakan diri. Bulunya rontok, kemudian tumbuh bulu baru. Nah, dia mulai lagi produksi untuk fase yang kedua. Itu ya bisa setahun lagi. Nah, itu untuk yang petelur. Nah, kalau yang pedaging, untuk dagingnya tadi itu, yang disampaikan oleh Pak Ari, itu umur 6 minggu sudah 1,3 kilo. Umur 6 minggu itu biasanya pasar di Kalsel mintanya bobot hidup 1,3. Nah, kalau kita lebih lama lagi ya 8 minggu 1,5 kilo bobot hidupnya. Nah, itu untuk ukuran itik lokal kita cepat. Beda dengan itik packing ya. Itik packing dengan umur yang 5 minggu sudah 2 kiloan nanti beratnya. Dengan pakan gimana Pak? Pakannya ya harus sesuai. Untuk bisa tumbuh perlu nutrisi. Nggak bisa dengan makan seadanya bisa tumbuh enggak juga. Tetap pakannya harus sesuai standar. Itu. Di kalangan masyarakat juga sering kali Pak kita kenal dengan telur itik tambak katanya. Itu kayaknya primadona banget Pak. Bagaimana dengan itik alabi perbedaannya Pak? Telur itik tambak itu biasanya dilihat dari kuning telurnya itu kan. Itik itu untuk bisa jadi warna kuning itu memerlukan protein. Kemudian juga ada namanya pigmen.
Itu bisa karoten, bisa santofil atau yang lain. Itu terkandung di dalam pakan hewani. Entah dari udang, entah dari ikan, entah dari segala macam. Nah, itik tambak itu yang dilepas liarkan itu yang makannya protein-protein, entah ikan, entah lainnya, betul seperti itu. Tapi pakan pabrikan pun sekarang sudah bisa membuat telur dengan warna yang sama. Karena bisa dipelajari itu Bu, kandungannya apa sih di pakan-pakan itu. Nah, tinggal kita tambahkan di pakan pabrikan itu bisa juga. Nah, lalu BPTU sendiri Pak dalam rangka menjaga keunggulan daripada produk ini tadi, pakannya ini apakah pakan pasaran atau BPTU memproduksi pakan sendiri atau BPTU memesan spesial begitu pakannya untuk ternak yang unggul ini? Untuk pakan kita beli jadi pakan pabrikan, kayak yang umum begitu? Pakan yang umum yang dijual di masyarakat. Jadi ternak kami itu bisa diberi makan yang sama oleh masyarakat. Jadi kami beli pakan jadi yang sudah sesuai standar SNI, karena pakan juga ada SNI-nya Bu. Iya. Nah ada SNI-nya untuk kebutuhan itik. Nah kita pakai itu, kita pakai yang sama juga oleh masyarakat. Jadi masyarakat yang beli produk kami bisa menggunakan pakan yang sama atau pakan yang berbeda silahkan. Semasaran kami pakannya yang ada standar SNI-nya atau ada nomor pendaftaran pakan lah. Registernya. Jadi ada registernya. Jadi pakannya standar, boleh nyampur sendiri, tetapi harus ada ilmunya. Kalau nggak ada ilmunya malah rusak nanti. Komposisinya Ya, mungkin nambah terkait pakan. Kenapa kita pakai pabrikan? Karena unggasnya sangat rentan. Perubahan pakan saja mempengaruhi produksi. Oh begitu Pak? Ya, sedangkan ya kita pengen ibaratnya lingkungan itu stabil, tidak fluktuatif. Kadang kurang, kadang ini produksi. Sehingga dengan pabrikan ya kita pastikan cukup kesediaan aman, tidak ini. Sebenarnya lebih murah pakan itu sangat membantu sebenarnya. Namun bahan pakan untuk Kalimantan Selatan ini masih agak sulit, juga kesediaan maupun kontinuitasnya. Itu saja kenapa kita pakai. Sebenarnya kalau masyarakat ya monggo, semua pabrik mesin itu tergantung pemeliharaan. Ya kalau kita kepakannya bagus, insya Allah produksinya bagus. Ya pakan itu faktor yang cukup mempengaruhi produksi. Jadi kalau pakannya ya apa adanya, ya jangan berharap bermimpi hasil yang maksimal. Kita aja makan yang enggak baik juga ya. Hampir 70% biaya itu memang dari pakan. Untuk meminimalisir biaya ya pakan monggo peternak, tapi ya jangan nanti banding loh di BPT Pelihari produksinya 70 misalnya, kok kami cuma 50. Dia dulu nanti pakannya sama lah, atau dia sisa-sisa aja ya jangan berharap ya ibaratnya produksinya akan sama gitu loh. Namun ya kita mencoba terus ya memanipulasi pakan supaya harga pakan ini lebih murah diperoleh, sehingga pendapatan teman-teman peternak semakin banyak. Mungkin itu Ibu. Oke. Artinya ini kan apalagi kalau itik Pak ya, kalau itik ala bio ini kan artinya permintaannya akan sangat tinggi begitu. Bagaimana Pak kapasitas dan proses produksi kita produk itu untuk dapat memenuhi harapan dari para pelanggan kita? Ya, jadi kebutuhan akan itik ya kita Kalimantan Selatan ya sementara memang belum sanggup menyiapkan untuk khususnya Kalimantan saja ini kan. Kita belum sanggup sebenarnya permintaannya. Ya, namun beberapa waktu lalu sudah ini ada Kalimantan Selatan akan menjadikan lokasi sumber ini ya BPN itu ya untuk energi. Salah satunya itu kemarin dari Menko Wamenko Pangan sudah hadir menetapkan itu. Jadi sehingga di HST kemarin, jadi kita akan menetapkan sebagai salah satu gitu loh Pak. Program super strategis lah nanti ke depannya untuk kesediaan pangan. Sebenarnya kapasitasnya itu berapa banyak sih Pak untuk misalnya kayak itik begitu per tahun atau per 6 bulan atau per apa begitu dievaluasinya kapasitas produksi kita itu?
Untuk kapasitas produksi kami itu rataan yang terpasang antara permintaan biar imbang permintaan dengan kemampuan anggaran kami itu kurang lebih setahunnya 800.000 ekor bibit DOD. 800.000 DOD. Itu dihasilkan dari kurang lebih 12.000 indukan. 12.000 indukan. Kita menyesuaikan dengan permintaan pasar. Ketika pasarnya memerlukan lebih dari 800.000, ya kita tambah populasi ternaknya. Tapi ketika pasarnya, kita bisa prediksi nih, untuk tahun depan ada program pemerintah atau program yang membutuhkan bibit itik yang banyak, ya kita siapkan untuk kemampuan produksinya. Ya cuma kan sama-sama instansi pemerintah kan kita tahu Bu ya. Iya betul. Ada efisiensi anggaran. Nah, kita pernah di tahun 2024 itu kita kurangi populasinya sampai 25% karena duitnya nggak cukup untuk beli pakan. Nah, itu kita produksinya rendah, hanya 400.000. Kurang lebih kalau ideal terpasang itu ya seminggu 20.000-an. Kita sebarkan bibit itik untuk itik ya. 20.000 itu kita. Dan itu setiap kita keluarkan produk kita itu sudah ada pembelinya, calon pembelinya. Iya, betul. Inden tadi ya. Betul. Tapi kalau pembelinya menurun ya kita kurangi produksinya. Telurnya tidak kita tetaskan. Nah, gitu. Jadi kita menyesuaikan pasar juga. Ketika produksinya kira-kira pasar bagus, ya kita pasang tinggi. Kira-kira pasar kok melemah serapannya, ya kita sesuaikan produksinya. Meskipun kami juga ditarget untuk produksi bibit setahun. Jadi kita harus mengimbangkan antara target produksi dengan kemampuan pemasaran. Harus diseimbangkan itu, Bu. Kalau proses produksinya itu seperti apa, Pak? Mungkin kalau ini kan ada telur itu ditetaskan melalui induk, telur ditetaskan melalui pabrik atau apa begitu, alat begitu. Kalau ruangan panas gitu. Kalau di BPTU sendiri prosesnya seperti apa, Pak? Prosesnya secara umum Bu ya, yang sederhananya secara umum itu ada kegiatan tadi pemeliharaan ternak sama pemeliharaan. Nah, pemeliharaan itu untuk bisa menghasilkan bibit itu kita anggap mulai dari induk dulu. Dari indukannya dulu. Induk yang mau kita gunakan itu kita seleksi. Induk yang mau kita gunakan tuh hanya induk tertentu yang memenuhi syarat saja. Ada kriteria-kriterianya gitu, yang tidak sesuai kita keluarkan. Sudah kita seleksi, kita dapat induknya nih. Kita lakukan pemeliharaan untuk menghasilkan telur setiap harinya. Jadi kita katakan saya punya induk 10.000 misalnya. Kita pelihara. Nah, di situ kan pemeliharaan ada kandangnya, ada pakannya, ada kesehatan hewannya, ada sanitasi dan lain-lain. Dia menghasilkan telur, katakan produksi 60% lah standar rataan. Setiap hari kita dapatkan 6.000 telur. Dari 10.000 ekor induk betina itu setiap hari kita dapatkan 6.000 butir telur. Nah, 6.000 telur itu kita seleksi lagi. Yang memenuhi syarat untuk ditetaskan untuk menghasilkan bibit itu kita seleksi. Tidak semuanya bisa. Tidak semuanya. Jadi ada seleksi di situ. Syarat telur tetas satu, bentuknya normal, oval gitu. Kemudian tidak retak. Pastinya besar gitu ya. Ukurannya standar. Jadi ada range-nya. Tidak harus besar, Bu. Tidak harus besar. Nanti ya kayak saya nggak bisa masuk nanti. Nggak harus besar. Jadi range-nya itu di 58 gram sampai 78 gram untuk berat telurnya. Itu kemudian bentuknya normal, bersih, tidak ada kotoran yang mengganggu. Nah, telur-telur yang layak itu yang kita masukkan ke mesin tetas. Warna enggak, Pak? Warnanya sudah normal, di kami sudah seragam semua, Pak. Nah, warna standarnya hijau kebiruan atau putih, tergantung rumpun. Nah, di kami sudah hampir normal untuk warna, nggak ada penyimpangan. Nah, telur yang nggak layak dijadikan telur konsumsi untuk dimakan. Katakan telur layak tetasnya misalnya nih 80%. Dari 6.000 itu kita dapatkan kurang lebih 4.500 yang boleh masuk mesin tetas. Yang 1.500 itu menjadi telur yang kita makan, dijual konsumsi. Nah, dari 4.500 itu kita masukkan ke mesin tetas. Menetas itu kurang lebih sebelum ke mesin tetas itu kita suci hamakan dulu telurnya. Itu dari kandang itu. Kadang bercampur kotoran, bersama segala kita sterilkan, kita fumigasi.
Kita fumigasi, kemudian baru kita masukkan ke mesin tetas. Bisa langsung dimasukkan di hari itu atau nunggu dulu kawan-kawannya. Karena mungkin jumlahnya kurang banyak. Kapasitas mesin tetasnya berarti besar sekali itu Pak? Per mesin itu 10.000 per mesinnya. Ya. Tapi totalnya 180.000 untuk semua mesin. Jadi ada mesin yang 10.000 beberapa gitu. Nah, kita nanti atur di situ, kita putar jadwalnya. Nah, setelah masuk ke mesin tetas, itu kalau menetas itu 28 hari. Waktu menetasnya. Nggak boleh lebih, nggak boleh kurang. Karena mesti ada gangguan kalau nggak 28 hari itu. Jadi di dalam situ nanti kita akan di dalam penetasan itu telur dengan suhu tertentu, kelembapan tertentu. Jadi kita nyontoh indukan dari entok atau indukan ayam. Cara menetaskan itu gimana sih ayam-ayam itu atau induk itu? Nah, 3 pengaturannya. Mengatur suhu, mengatur kelembapan, sama mengatur sirkulasi udara. 3 kunci itu, suhunya harus sesuai, kelembabannya harus sesuai, sirkulasinya harus sesuai. Nah, kalau ada yang meleset dari itu, nggak netes. Entah busuk, entah masuk telur, keluar telur. Nah itu nggak netes, ataupun netesnya tidak sempurna. Nggak mau ya masuk telur, keluar telur gitu ya. Nah itu 28 hari prosesnya. Itu kalau di kami ada 2 fase, setter sama hatcher. Itu tergantung mesinnya, ada yang dalam 1 fase juga. Nah setelah menetas di hari ke-28 itu kita lakukan seleksi lagi. Hanya DOD atau anak itik yang memenuhi syarat saja. SNI-nya di situ. Kalau beratnya nggak nyampe 38 gram, ya nggak masuk standar. Itu ditimbang bersatu-satu? Ditimbang itu. Tapi kita lakukan sampling, tidak semuanya. Jadi kita tinggal sampling, betul. Kemudian harus tampilannya sesuai dengan standar. Alabio harus paruhnya kuning, kakinya kuning, bulunya kombinasi kuning hitam. Segede apapun itik, kalau warnanya sudah nggak kuning, ya bukan alabio. Jadi harus warnanya sesuai. Bisa terjadi Pak, tadi kan dari telurnya si alabio gitu kan, netas, bisa terjadi bukan alabio yang netasnya, bisa nggak? Bisa ya? Itu ketukar telurnya berarti Bu. Ketukar telurnya. Kalau secara tidak terjadi, kemungkinan ada penyimpangan, tapi kecil sekali. Tapi tetap harus diseleksi ya. Kita outkan. Nyataannya DOD yang memenuhi syarat saja. Nah, setelah kita seleksi, kita bedakan jenis jantan betinanya, Bu. Netesnya itu sama, Bu. Manusia itu kan kelihatan tuh jenis kelaminnya. Kalau unggas itu masih sama. Warna bulunya sama, bentuknya sama. Nah, untuk membedakan jantan betina itu harus kita lakukan namanya sexing. Itu dibuka keloakannya itu. Keloakannya dibuka, nanti kelihatan jenis kelaminnya itu ada tonjolan penisnya atau tidak. Kalau ada berarti jantan, kalau nggak ada berarti betina. Nah, itu baru nanti kita jual setelah itu. Panjang prosesnya. Saya juga penasaran Pak, mungkin dari awal sebenarnya di sini saya tanyakan Pak. Penasaran Pak, dalam rangka nih BPU mendapatkan indukan yang unggul ini, apakah gerilyanya ke alabio atau ke petani-petani yang gimana nih penyeleksiannya ini? Apa door to door gitu peternak gitu? Berarti bicara sejarah nih Pak. Soalnya sejarah itu dimulai sebelum saya masuk jadi pegawai Pak. Jadi itu dimulai di tahun 2000. Kita melakukan pemurnian itik. Jadi kami itu melakukan pemurnian itik untuk mendapatkan alabio yang murni, benar-benar pure alabio. Nggak kecampuran darah-darah itik lain. Nggak kecampuran darah itik Mojosari, itik Magelang atau itik Cihatep. Berarti murni alabio. Kita murni selama 20 tahun. Dulu pada tahun 2000 itu kita mengambil ke sumber bibit itik alabio di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Nah, kita ngambil dari situ, kita pelihara, setiap tahun kita seleksi. Jadi makin lama itu ternaknya makin seragam. Karena sudah 26 tahun kita murnikan tanpa ada campur tangan alabio luar. Dari generasi awal itu. Jadi nggak ada gerilya cari lagi? Nggak ada cari lagi, sekali aja. Sangat murninya itu. Itu kalau sampai, mohon semoga tidak terjadi, nggak ada duit pemeliharaan harus dikaling.
itu habis tuh aset yang benar-benar luar biasa Iya, itu. betul, iya. Itu kehilangan aset kalau sampai itu habis itu Pak. Nah 26 tahun kami murnikan itu. 26. Sehingga kalau kita lihat sudah seragam, nggak ada beluntang-beluntang warna. Dari ketika itu mirip semuanya itu, mirip, nggak bisa dibedakan. Ya memang ada satu dua yang muncul cacat, tapi bisa kita keluarkan. Itu tuh kurang lebihnya. Iya ya. Iya. Bagaimana dengan fasilitasi di sana tempatnya? Kan Itik biasanya suka yang basah-basahan. Kalau kita lihat kita lewat ke bawah Banjarmasin tuh dia, kalau lihat kantornya ya, Iya. kita kan itu panas, itu Iya. banyak tumbuhan itu. Nah, itu memang binatang air Pak ya, binatang air. Tapi terkadang musuh utamanya tuh air. Itu memang berenang, memang berenang. Tapi kalau kita tidak manage airnya itu mah bisa jadi sumber penyakit. Iya. Terutama untuk yang masih kecil. Kalau basah, dingin, nanti dia akan tumpuk-tumpuk, kemudian yang bawah ketimpa temannya jadi mati. Nah, air juga bikin kandang becek. Kandang yang becek dan lembab itu mau menyebabkan media tumbuhnya penyakit. Nah, Jamur. di kami itu kering. Jadi kami nggak ada kubangan, nggak ada kolam. Itik air itu hanya sebatas minum saja. Untuk minum dan membasahi kepalanya. Karena ya kita pelajari bahwa mekanisme untuk mengendalikan stres itu dengan membasahi kepala. Nah, sehingga dia masih bisa minum, bisa membasahi kepala, tapi nggak perlu mandi. Kan kalau mandi kan jadi nambah ruang, kemudian kandang jadi becek. Jadi artinya di situ tidak ada spesial Kan untuk tidak seperti ekosistem di luar Betul, itu yang memang agak kejam ada gitu Pak. kolam, agak misalnya. kejam gitu aja. Tapi kita hasilnya bagus. Iya, iya, iya. Untuk kita target produksi, Oke. ibarat gini Pak, itik itu makan untuk bertelur. Makan, tidur, bertelur. Makan, tidur, bertelur. Kalau ada kolam, makan, renang, jalan-jalan, energinya habis untuk renang. Nggak jadi telur. Oh, itu anunya biar Luar biasa ya. itu ternyata. mulai ya, Kita iya. akali begitu. Iya, iya. Jangan jalan-jalan. Nah, itu. Iya. Jangan terlalu banyak jalan-jalan. Tuh. Iya, oke. Tapi air minumnya harus tersedia terus, Iya, air iya, minum. iya. Nah, lalu dengan itik yang petelur, dengan misalnya yang akan dikonsumsi daging, apakah proses pemeliharaan, sarana-sarananya juga itu akan berbeda, Pak? Berbeda, Bu. Terutama di pakan. Iya, iya. Kalau untuk yang lain sama ya. Tapi kalau untuk pedaging sama petelur itu biasanya nutrisinya tinggi di pedaging. Karena kalau untuk pedaging itu prinsipnya dipelihara secepat mungkin tumbuh. Gede secepat mungkin sehingga mesti nutrisinya lebih tinggi itu. Jadi nutrisinya energi maupun protein itu tinggi, bisa sampai 21% untuk biar itiknya cepat tumbuh. Nah, kalau di petelur beda. Prinsipnya petelur itu bukan tumbuh secepat-cepatnya. Tapi dipertahankan di bobot tertentu, tapi seragam. Jadi kalau kita melihara 100 ekor itu bobotnya tuh sama. Jangan sampai ada yang kecil, ada yang gede. Itu malah nanti akan memengaruhi produksi. Nafsu makan kan beda, Pak. Itu nontoh kawannya. Oh, Pak. gitu ya. Kalau kawannya lahap, ya lahap. Pak. gitu ya. Soalnya sakit Mancing ya. aja, Bu. Kecuali sakit ya. Nah, kalau kita lihat dalam populasi ada yang lahap, ada yang tidak lahap, berarti sakit ini Bu yang tidak lahap. Kita ambil, kita pisahkan dulu, kita obati dulu. Gitu ya. Artinya ketika produk kita itu meskipun sudah kita jaga, kita pelihara dan kita atur sedemikian rupa, kemungkinan tertular penyakit juga masih ada, Pak. Resikonya tetap ada. Meskipun sudah kita biosecurity, sudah vaksinasi, sudah ada program kesehatan hewan, potensinya masih ada, resikonya masih ada. Cuma kita minimalkan. Oke. Ya, karena penyakit kan ada yang bakteri, ada yang virus. Iya, iya, betul. Ya, kadang ya lewat udara, ya gitu. Dan ya virus ini tidak kelihatan, Bu. Betul. Jadi musuh kita tuh tidak kelihatan. Nah, salah satu upaya ikhtiar kita selain pengobatan yaitu biosecurity. Sehingga untuk masuk ke PAM bukan hanya di kita Pak, sebenarnya untuk PAM Unggas itu memang dilakukan pembatasan. Khawatir orang luar yang masuk itu membawa bibit penyakit, karena bibit penyakit tidak kelihatan. Jangankan orang luar, di teman-teman pegawai kita pun tidak sembarangan masuk ke PAM Itik. Kalau memang tidak tugasnya di PAM Itik,
ya kita minimalisir untuk masuk. Nah, jadi yang memang hari-hari itu ya teman-teman yang di ITI. Itu artinya nggak ada lalu lintas keluar masuk ITIK Pak itu ya? Iya, nggak bisa. Gitu loh. Jadi memang kita sangat batasi. Ya, pimpinan pun ya kita batasi ya, bukan tutup. Kalau tutup semua siapapun nggak boleh. Kita pembatasan dan berarti menghindari karena ada virus itu yang bisa aerosol terbawa angin gitu. Jadi memang ya ikhtiar saja gitu Pak. Betul. Oke, SOP-nya seperti itu ya. Artinya para pelanggan kita ada area tersendiri ya. Betul. Ya, jadi kalau mau beli biasa pasar kita kirim video. Ya, ini tampilannya nanti secara ini ya. Jadi tidak kita perkenankan untuk langsung melihat ke kandang. Iya, ke kandang. Memilih sendiri. Iya. Betul, dia di area depan Bu. Karena itu kami sudah standar SNI ya sama semuanya. Nanti pelanggan menunggu di tempat pelanggan. Kita siapkan sampai ke depan. Kalau Fik baru fisiknya Pak ya? Iya, betul. Oke. Pak Ari, selama ini ITIK kita yang luar biasa ini permintaan dari daerah luar itu prosedurnya kita bagaimana Pak? Kita mempunyai aplikasi Ibu untuk pemesanan ya nama Almo ya Pak. Ya. Almo. Jadi siapapun itu silahkan masuk sana melakukan pemesanan. Ya. Banyak Pak. Maksud saya prosentasinya yang tertarik atau yang ingin melihara mendapatkan bibit ITIK Alabio ini di luar sana begitu? Mungkin ya baru sekitar 10 sampai 20% Ibu. Jadi hampir 80-90% kita tuh ya lokal kita di sini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Karena prosedurnya agak panjang Bu. Betul. Kan? Harus ada uji penyakit dari kami, ada rekomendasi izin masuk di daerah tujuan, kemudian dari kami juga ada rekomendasi izin keluar dari Kalsel. Kemudian nanti ada karantina. Nah, nanti agak panjang itu biasanya yang akan menghambat. Kalau bukan pembibit yang besar atau pembeli yang besar tuh terkendala biasanya untuk itu. Oke. Artinya ketika ada permintaan dari luar, kita nanti mengirimnya dalam bentuk DOD tadi ya? DOD. Itu 3 hari nggak makan nggak apa-apa. Dia itu punya kuning telur, kuning telur yang kita makan itu pada saat menetas itu masih ada di dalam perutnya. Itu cadangan makanan. Justru kalau ketika dikirim dalam bentuk DOD yang baru menetas itu akan lebih aman karena ITIK itu kan nggak makan. Jadi selama perjalanan 3 hari itu dia nggak perlu makan dan kotorannya sedikit karena dia nggak ada makanan. Nah kalau biasanya yang rusak itu adalah tempatnya, boxnya itu loh, kan dari karton itu. Nah kalau basah oleh kotoran akan rusak, jebol. Nah itu yang menyebabkan gangguan. Tapi kalau selama kotaknya tidak rusak, tetap kering, DOD 3 hari itu aman. Kami pernah pengalaman mengirim ke Nusa Tenggara Barat ke Lombok. Ada kejadian waktu itu kecelakaan tergelincir pesawatnya sehingga tidak bisa mendarat di Lombok, tertahan di Jakarta 2 hari. Hari ketiga baru bisa sampai ke Lombok. Tidak ada kematian. Ya masih normal. Di bawah 1% kematiannya. Karena itu dia masih sehat saja untuk dikirim DOD. Iya, artinya tadi dia selain dari telurnya banyak, dagingnya itu juga dia tahan ya berarti ya, kekuatan tubuhnya itu lebih tinggi. Betul. Selama penetasannya sempurna. Nah, itu kelihatan kok itu yang sehat dan tidak itu dari perilakunya, dari matanya. Karena memang sudah setiap hari beliau mengamati begitu ya. Dari bulunya itu sudah kelihatan itu sehat apa tidak, dari kelincahan gerak. Dari tatapan mata kelihatan. Orang sehat kan nanti, orang sehat itu matanya cerah, tajam, bening. Kalau yang sakit mesti kuyu, kusem, merah, begadang. Tuh, nah begadang kan nonton bola gitu kan. Baru aja nih Pak. Terus dari bulu, mulus, mengkilap, itu sehat itu. Tapi kalau udah bulunya kusem, kotor, udah enggak jamin ini bisa bagus itu Bu. Kelihatan dari luar itu. Dari pergerakan itu lincah, orang sehat itu lincah. Pasti ya. Nggak mau diam kayaknya ya, lebih bergerak. Nah kemudian dengan kapasitas produksi kita tadi, proses produksi yang juga memerlukan waktu yang cukup lama. Lalu untuk Kalimantan Selatan khususnya gitu, apakah sebaran ITIK Alabio ini sudah memenuhi dari 13 kabupaten kota?
Atau ada sentra-sentra tertentu Pak yang difokuskan oleh BPTU sendiri? Untuk wilayah-wilayah yang pengembangan itik itu berada di daerah yang berair biasanya memang. Kalau untuk secara tradisional ya, untuk pemeliharaan masyarakat yang tradisional semi ekstensif, jadi masih ada di umbar, itu memang cocoknya di daerah-daerah yang berair. Wilayah HSU, HST, kemudian Batola yang banyak airnya. Untuk wilayah-wilayah yang kering seperti Kota Baru, Tanah Bumbu memang relatif kurang. Tanah laut banyak. Itu kombinasi antara yang intensif dikandangkan penuh sama yang ekstensif ada dilepas. Nah tadi kan di tempatnya BPTU itu mereka tidak mengenal Betul, berenang. Nah betul. tapi nanti di tempat yang berair apakah mereka tidak terganggu atau? Setelah mengambil bibit dari Betul. Oh gini, kami pernah mencoba. Itik kami itu kan dibeli oleh masyarakat peternak di HSU, Hulu Sing Utara. Itik kami itu seumur hidupnya nggak pernah renang. Yang itik remajanya itu. Begitu dibawa ke HSU, dilepas di rawa, otomatis bisa renang, Bu. Meskipun awal-awalnya kelihatan bodoh ya. Dia renang agak canggung-canggung basah kuyup itunya. Biasanya kalau itu kan tetap mengkilap meskipun renang bulunya nggak basah. Itu awalnya basah kuyup dulu, tapi setelah sekian waktu dia bisa renang dengan lancar, menyesuaikan. Sudah bawaan dari lahirnya bisa renang. Bisa saja. Apa mengurangi pertumbuhannya Pak nanti Pak? Karena udah enakan di BPTU gitu loh daripada di Mungkin juga begitu. Sebagai contoh Pak ya, kami punya peternak di Manado, di Sulawesi Utara. Itu dilepas di Danau Tondano. Saya pernah monitor ke sana, itik umur 4 tahun, 4 tahun, di kami udah nggak pelihara lagi tuh. Itu masih bagus, bulunya masih cantik, produksinya masih tinggi. Jadi kalau saya bilang itiknya ini bahagia. Karena lingkungannya sesuai, pakannya terpenuhi, ada pakan jagung yang diberikan petaninya itu, di danunya banyak ikan-ikan kecil, banyak keong-keong itu, dan dia bisa berenang, kena sinar matahari, kena air, meskipun sudah tua Bu, dia masih cantik, masih juga produktif, betul. Bahagia berarti itu itiknya ya. Kalau di BPTU sendiri Pak ada kategori usia begitu, bibit-bibit kita gitu yang misalnya sudah tua gitu kita musnahkan atau diapakan, itu ada ya? Ada. 18 bulan udah kami afkir. Oke, meskipun dia masih cantik gitu? Itu masih dicari petani, itu masih dipelihara oleh petani itu. Itu masih bagus, cuma di kami sudah nggak pakai lagi, kita remajakan lagi. Ya sebenarnya masih bisa, tapi ya pasti sudah mulai terjadi penurunan. Secara ekonomis BPTU mungkin tidak ingin mengambil resiko juga ya, nanti akan menurun kualitasnya, akan lebih banyak biaya pemeliharaannya. Maklum kan kalau orang tua begitu ya, yang tua begitu akan lebih banyak memerlukan pemeliharaan, penanganan. Agak rewel. Agak rewel. Oke. Kualitasnya pasti terjadi penurunan, baik produksi maupun kualitas pasti penurunan. Atau adakah misalnya kita dari 3 produk kita itu misalnya kita satu yang kayak dipatenkan atau diabadikan begitu dari bibit yang lama begitu? Salah satunya mungkin dari sapi, dari kambing. Kalau dari itik tadi nggak bisa kata Bapak tadi, ya. Kalau untuk dipertahankan atau disimpan itu kalau di sapi ada. Kita menyimpan sperma unggulnya. Jadi kami punya pejantan yang sudah mati sekarang, sudah di-afkir, sudah dipotong karena sudah tua. Itu katanya masih menyimpan spermanya. Nanti yang bisa kita gunakan untuk kawin suntik lagi ke ternak yang lain. Kalau untuk diunggas memang relatif tidak ada. Ya, kalau dari DNA sudah kita pernah lakukan pendataan DNA, jadi diambil sampel darahnya, kemudian dipetakan DNA-nya, itu sudah ya bentuk-bentuk ikhtiar itu untuk menyimpan dalam bentuk darahnya itu. Tapi ya belum termanfaatkan sebetulnya, belum termanfaatkan. Ya sebenarnya itu tadi Bu, teman-teman kita, tugas kita itu adalah pemurnian tadi, sehingga pemerintah punya tugas itu menjaga. Kalau di luar mungkin ada, namun mungkin ya kita tidak tahu ada sudah persilangan sama itu apa gitu kan. Itulah tugasnya. Jadi kalau kita jamin bahwa itu masih murni
pure Iya, gitu. iya, iya. Tidak ada terkontaminasi campuran itu apa, sehingga jangan sampai di sekian tahun mendatang IT Alabio ini tinggal menjadi cerita saja. Iya betul, iya. Nah, ini tugas kami sebagai pemerintah menjaga itu. Mungkin di tempat lain sudah silang karena nama peternak itu kan mencari keuntungan. Iya betul. Iya. Nah, Oh, itu dengan Alabio biaya yang dagingnya murah kurang. gitu ya, Iya. produknya Misalnya, banyak. saya mau ngejar daging cuma kalau Alabio tidak terlalu tinggi, disilang dengan titik packing Iya, misalnya iya. jadi bentuk baru, sehingga tidak lagi namanya Alabio. Nah, Campur-campur. ya, campur-campur. Nah, tujuan mereka tercapai. Ya. Dagingnya banyak mungkin, tapi secara ini tadi bukan lagi Alabio. Nah, tugas kami menjaga kemurnian Alabio ini supaya tidak menjadi tinggal cerita saja gitu loh. Karena itu tugas pemerintah menjaga kemurnian. Salah satu tugas Salah satu aset ya. ya, Betul, yang aset kekayaan kita. ya Kalimantan Selatan gitu, terutama Alabio. Makanya pemerintah harus hadir, ya kami mendapatkan tusi untuk menjaga kemurnian itu Alabio. Mungkin di HSU Ya. masih banyak juga, semakin sudah beragam juga. Iya iya. Karena mereka kan dilepas begitu saja. Iya, Betul, kan, ya. iya. tidak terkontrol Ibu. Iya Tidak betul. terkontrol. Tidak terkontrol dia kawin Dengan siapapun iya, bisa, Iya, gitu. iya. Bahkan pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan ketika mau menambah bibit di HSU, ngambilnya dari kami. Para pembibit di HSU ketika meremajakan ternaknya, itu ngambilnya juga dari kami. Karena kadang sudah susah Ibu mencari yang Alabio murni. Karena di Iya, tadi karena dia berasimilasi. betul dengan- bebas kawin di Iya, situ, iya. rawat dengan Bahkan siapapun. katanya kalau itik ini bisa kawin dengan ayam, bisa ya? Nggak bisa sih Bu, Nggak bisa nggak ya? bisa. Dengan Mojosari. Nah, dengan mungkin ya. Mojosari Berarti sama dia itu. itik Betul. tuh. Iya, iya. Gitu. Entok bisa, tapi anaknya itu fertil, tidak bisa punya anak lagi. Jadi mandul. Perkawinan etok Lah. dengan itik itu anaknya mandul. Anaknya mandul. Karena Ada memang ajaib ya. Iya, tapi mau bertelur, tapi tidak mau menetas gitu. betul, Jadi nggak bisa kawin lagi, nggak bisa punya anak lagi. Tapi bisa bertelur, bisa punya tumbuh besar bisa. Tapi nggak bisa kawin lagi itu anaknya. Oh gitu. Sekarang kan zaman teknologi canggih Pak. Ya mungkin ini sekedar pembicaraan plus Iya, aja iya, nih Pak. iya. Ada nggak belum kayak DNA yang disimpan di gennya untuk itik ini yang mungkin Semuanya ke depannya belum. ya. Tapi sudah dikaji untuk pemetaan DNA sudah berjalan banyak sekarang itu. Dipetakan DNA-nya. Cuma disimpan dalam bentuk konservasi belum sih memang. Itu memang tantangan baru itu. Tantangan baru. Mungkin terbarukan. Iya, betul. Sebab yang masih ada tuh ya yang ternak-ternak hidup ini saja yang masih ada itu. Iya. Yang bentuk simpanan konservasinya yang belum ada. Kalau sapi tadi ada ya. Ya dalam bentuk semen beku pejantan. Nah, itu masih bisa disimpan sampai puluhan tahun. Itu bisa itu. Oke, luar biasa ternyata. Ya, ada berbagai keunikan ternyata yang kita secara umum mungkin pastinya tidak tahu ini ya. Mana tahu Bu? Iya, tidak tahu. Nah, dan- Mandul aja beliau tahu ya. biasa ya. Ya, Bapak-bapak dari PTU memang ahli di atas ahlinya gitu ya urusan. Tapi saya mau tanya juga Pak, mungkin di akhir. Dia kan dari kementerian Bu ya. Apakah kita itik Alabio ada ekspor Pak? Nah, ini tantangan Pak Ari. Untuk ekspor ini memang secara untuk itik lokal kita itu memang belum. Itik lokal. Alabio, Mojosari. Tapi untuk itik yang skala packing itu sudah itu dalam bentuk belum banyak sih ke Singapura dan itu sudah dimulai. Tapi produk jadi. Entah dagingnya, karkasnya atau telurnya. Telur yang sudah diolah, telur asin dan segala macamnya. Tapi kalau untuk ternak hidup memang belum ternak hidupnya Karena belum. rentan ya, mungkin perjalanannya agak jauh gitu mungkin. Karena Iya repot perizinan Iya, iya, impor makanya itu ekspor antar negara itu Karantinanya makanya juga, betul. ya, bendara. Ya. Ya, Ya, harus sudah. kita batasi juga Pak. Ini Ya. pas pakai Indonesia. iya. Ya, nanti dikembangkan ke Negara di lain. luar negara lain berubah. Iya. Ya di kayak sapi, Malaysia ada sapi Iya, iya. Kelantan. Sebenarnya di dasar itu ada sapi kita Bali. Bali. Karena sudah pemuda sekian tahun sana, ya mereka membuat nama boleh. Iya, iya, iya. Jadi sapi sana. Padahal mungkin bibit dasar itu bibit. Sebenarnya dari kita Oh. gitu ya. Iya. Biasa aja Pak situ udah Iya. biasa. Iya. Makanya kita Sampai lagu juga ya. mungkin yang keluar tidak bentuk hidup, ya mungkin olahan Oke. telur. Nah, Iya, memang ya inilah program Upaya juga. Kalimantan Selatan Pak Gubernur juga Bu. Iya.
kita punya program Siti Hawalari, ya sehingga kita akan meningkatkan populasi sapi itik ala bio, itik sehingga bisa memenuhi kebutuhan Kalimantan secara umum, Pulau Kalimantan, dan juga ekspor. Kemarin Wamenko sudah mencanangkan itu. Kita akan didorong, sudah disetujui. Jadi kita persiapan untuk menyiapkan itu. Motivasi juga bagi peternak, bagi udah ekspor ini. Ya, tetapi ya pasti tidak akan bisa kita laksanakan secara ini oleh pemerintah sendiri. Karena ya pelakunya ada teman-teman. Ya, peluang ini sehingga untuk peluang untuk teman-teman peternak itu ini luar biasa ke depan. Karena ternyata per hari 27.000 kemarin belum cukup bisa memenuhi semua yang dari HST kemarin. Nah, ini perlu kita akan ekspor telur nanti, mungkin kan begitu. Ya kami ya sama-sama ini tugas sama untuk menyukseskan itu. Yang lebih banyak mungkin permintaan itu pada konsumsi daging, telur, atau mungkin ada pabrikan atau apa gitu Pak, kalau selama ini kita evaluasi dari permintaan itu? Kalau permintaan yang paling cepat itu daging sih Bu, yang ya. Paling banyak karena dia cepat 30 hari 40 udah panen, sehingga permintaannya cepat. Kalau untuk telur kan nunggu 6 bulan, 5 bulan, 6 bulan dulu, kemudian setahun untuk produksi, jadi agak lambat perputarannya. Tapi kalau yang daging 2 bulan paling lama sudah berputar lagi. Iya. Artinya kita dapat mengevaluasi masyarakat kita ini berarti lebih banyak pencinta daging itik ini. Akhir-akhir iya. Akhir-akhir iya. Kalau dulu telur, dulu orang makan daging itik kan masih nggak mau. Iya. Dulu. Nah, sekarang sudah banyak kuliner olahan itik daging. Betul, iya. Telur yang paling tua, telur memang yang paling tua. Iya. Artinya PPTU ini mengeluarkan produk itu bukan dalam bentuk olahan. Ya. Tidak ada begitu. Ya. Kami hanya menyiapkan bibit saja. Iya. Silahkan nanti kayak telur tadi kan berarti telurnya bukan ada produk telur asinnya tersendiri tidak. Kalau telur itu hanya produk sampingan Ibu. Sebenarnya tugas kita hanya menyiapkan ternak hidup tadi Pak. Bibit DOD tadi. Peternak-peternak lah yang menikmatinya, beli bibit di kita, kembangkanlah hasil monggo. Kami hanya menyiapkan bibit saja. Kalau telur itu hanya sampingan saja. Produk samping. Bukan by design untuk menghasilkan telur, tidak. Jadi karena tugas dari telur yang dipilih yang dipilih untuk ditetaskan, hasil bibit. Yang sepayannya tuh kita sampingan. Tugas bibit DOD tadi. Iya. Karena teman-teman peternak silahkan dikembangkan gitu loh. Jadi ya tidak ini gitu loh Bu. Jadi ya memang tugasnya untuk menghasilkan bibit lah. Iya. Bibit aja gitu. Iya. Oke. Baik, luar biasa ternyata. Ketika kita mendalami ternyata banyak hal-hal yang unik, banyak hal-hal yang sangat menarik di dalam tugas pokok dan fungsi dari PPTU ini begitu ya. Nah, ini mungkin mudah-mudahan ya bagi teman-teman para pendengar semua yang penambah pengembangan pengetahuan kita begitu. Dan ini satu lagi Pak, ada titipan pesan juga dari teman-teman. Bagaimana kalau misalnya dari teman-teman kita, dari pendengar kita yang berminat misalnya jadi pelanggan, jadi pembeli di BPHTU sendiri, apa yang harus mereka lakukan, seperti apa prosedurnya? Terima kasih. Ya, ini yang sebenarnya kami harapkan Ibu. Siap. Ya, dalam menghasilkan bibit dengan segala keterbatasan namanya termasuk anggaran, lokasi, kami pengen sebenarnya ya mengharapkan itu tadi, sehingga kita punya mitra-mitra sebenarnya. Dengan tetap prinsip-prinsip yang kita dilaksanakan juga. Biosecurity, keamanan, sehingga jadi mitra kami. Jadi kalau kami kewalahan BPTU indennya panjang, kami bisa punya cabang dalam arti tetap ya prosedur kerja sama, tidak ada beda. Ya, sehingga kami bisa memberikan lisensi bahwa ya ini memang bibit itu bersertifikat. Cara ini kita memberikan lisensi. Mitra-mitra ini kita dorong terus. Makanya itu pembinaan. Namun ya berapa sudah kita ini, namun kalau memang persis sama itu tadi rasanya tidak mungkin kan. Tapi prinsip-prinsip kita ini.
Ya itu kita dorong sebenarnya teman-teman tuh, ayo siapa yang mau berarti ini ada peluang juga ya, karena tadi permintaan lebih tinggi, ya teman-teman punya peluang untuk menjadi mitra, dari BPT. Kita dorong untuk itu semua. Jadi ya pengennya peternak lah yang maju gitu. Kalau kita pemerintah kan hanya ini saja, support saja Bu. Gitu. Iya. Nah, bagi mitra ini Pak Ari, bagi mitra ini yang sudah resmi terdaftar, kita sudah setujui begitu, selain mungkin ada perlakuan khusus atau mungkin ada fasilitasi khusus begitu bagi mereka. Mungkin misalnya harga diskon atau gimana gitu. Bagaimana itu Pak? Apa fasilitas yang masuk member sudah. Harga member lain. Iya. Gimana Pak Ari? Jadi izin terkait harga Ibu di produk kita baik sapi maupun kambing maupun juga itik, kita menggunakan PP tarif harga pemerintah. Ya di pemerintah nih kalau dibandingkan harga pasar sudah pasti di bawah harga pasar. Itulah peran pemerintah untuk meningkatkan semangat animo peternak untuk beternak. Jangan sampai untuk memperoleh bibit aja mahal. Ya, makanya itulah support itu dengan harga PNBP. Jadi siapapun itu mau besar mau kecil harga itu. Kami tidak boleh mengurangi dari harga PP tarif itu. Dan juga melebihkan juga tidak boleh. Ya, harus itu. Dan pembayaran pun kami tidak terima cash. Kami hanya menggunakan billing. Silakan kami terbitkan, silakan dibayar melalui perbankan, bukti pembayaran serahkan ke kami, baru kami izinkan ternaknya keluar. Lalu fasilitasi lain Pak, misalnya ada stimulan atau bantuan kandang, atau misalnya ada bantuan pembinaan pengawasan setiap periodik atau apa begitulah yang lainnya. Itu tadi Bu, kami sampaikan kami tetap akan memberikan pelayanan purna jual, ya dalam arti sebatas ya monitoring, kalau ada masalah kita komplain ya kita tindak lanjuti permasalahannya apa. Terkadang ya jangan sampai karena kesalahan teman-teman dianggap bibit kita yang kurang baik. Dan perjanjian itu kan tidak ada yang sempurna. Mungkin ada kesalahan kami akan bertanggung jawab untuk itu. Ternyata misal tadi harus beli jantan 5, kok betinanya ada, kita akan melayani itu. Namanya pekerjaannya begitu banyak, ribuan harus. Satu nama itu pasti ada kesalahan, tetap kan bertanggung jawab itu. Tetap pembinaan tetap kita secara berkala teman-teman monitoring keberhasilannya. Artinya berarti ada petugas khusus yang untuk melakukan pembinaan di lapangan. Teman-teman fungsional kita punya, ada medik, paramedik, pengawas bibit ternak, dan juga pengawas mutu pakan. Inilah yang mendampingi sebenarnya. Seperti penyuluh kurang lebih begitu Pak. Menambahkan Pak, untuk pembeli supaya bisa mengakses produk kita. Itu ada berbagai macam cara. Cara yang paling mudah, paling gampang, datang ke kantor kami langsung di hari dan jam kerja. Itu pasti kami layani. Tidak perlu menggunakan perantara, tidak perlu menggunakan jasa, langsung datang ke kantor kami di hari dan jam kerja. Di hari Senin sampai Jumat, kemudian jam 7.30 sampai jam 16. Kemudian kalau nggak sempat datang ke kantor kami, itu bisa menghubungi nomor pemasaran kami. Ini tadi nomor pemasaran itu ada di 0822 7243 3496. Itu di hari dan jam kerja juga. Nanti langsung kami respon. Jadi misalnya perlu bibit apa atau perlu konsultasi apa, bagaimana cara memelihara, bagaimana ada penyakit, ada ini, bisa tanya ke situ. Itu untuk nomor kontak langsung. Ketika nggak menggunakan itu, bisa menggunakan website kami. Di website kami itu ada aplikasi namanya Almo. Aplikasi Almo itu mengakomodir konsultasi, mengakomodir pemesanan, mengakomodir segala hal. Jadi mau bertanya tentang harga di situ bisa, cara mendapatkan bibitnya bisa. Pengen difasilitasi untuk didampingi bisa. Jadi kita ada layanan pendampingan. Jadi kita peternak yang mau beternak boleh meminta kami untuk dibantu. Ini menarik sekali ya buat para pemula Pak. Nah pemula bisa kita berikan saran-saran di situ. Kita berikan saran
kalau perlu kita datang ke lokasi ya kita datang ke lokasi, kita arahkan secara langsung. Kalau misalnya tidak bisa ya secara jarak jauh via telepon atau via yang lain, nah nanti kita bantu di situ. Nah silahkan datang langsung ke kantor kami. Oke, artinya tidak ada batasan kuota ya Pak ya, misalnya memesan di kami ini harus 100 ekor. Tidak. Satu ekor DOD seharga 3.000 pun kami layani. Siap, ya luar biasa ya. Ini yang perlu diketahui oleh masyarakat kita. Banyak sebenarnya teman-teman yang bertanya Pak. Jadi ada yang khususnya dari teman-teman pensiunan kan ya. Jadi beternak di belakang rumah gitu kan. Tapi saya mau beberapa kali mereka beli itik gitu di luar. Tapi kayak tidak berhasil begitu. Nah, mungkin bibitnya tidak mendapat penampingan juga seperti itu. Nah, ini kan ada sebuah peluang gitu kan. Artinya berapapun kalau beli di BPTU tuh kalau misalnya kayak 10, 20 mau nggak gitu. Nah, saya juga nggak tahu siapa nanti saya tanyakan ke bapaknya. Ya itu tadi Bu, jadi pelayan kita lah ya selain konsultasi ya monggo langsung datang ya mau belajar bersama kami siap menerima gitu loh. Ya itu fungsi kami itu. Ya kadang kadang masih ini berapa perkumpulan instansi ya sama-sama belajar lah sama-sama ini ya, pensiunan ya SMA sudah banyak yang belajar. Oh iya. Kita membuka itu. Iya, menjadi apa ya, kayak mereka misalnya kayak teman-teman dari SMA misalnya, teman-teman dari sekolah gitu untuk mengenal sedini mungkin misalnya proses-proses pemurnian itu bisa di situ ya Pak? Bisa. Kita menerima juga magang penelitian ya dari perguruan tinggi dari Jawa, Kalimantan dimanapun kita siap. Peternak juga boleh. Peternak juga boleh, mau sama-sama belajar. Karena kalau teori ini kan ya dengar saja, baca saja tidak jelas. Mau langsung itu lebih, walaupun 2 jam kalau melihat langsung itu lebih teringat kita gitu. Dan BPTU melayani itu gitu ya. Siap. Nah, ini yang belum terekspos juga ya teman-teman kan. Ini lewat banjir aja Bu ya. Betul. Gitu ini. Biasanya beloknya ke seberangnya itu Taman Labirin. Nah, besok beloknya ke kiri. Dari sini ya. Tapi dengan tetap mengikuti protokol kesehatan gitu loh. Kita punya protokol tadi. Mungkin ya tadi mereka mengajukan 50 enggak bisa sekaligus gitu kan, kita pembatasan juga gitu kan, mungkin berapa ini tetap kita akan fasilitasi. Oke. Luar biasa, banyak sekali ternyata hal-hal unik ya yang berada di BPTU yang tidak diketahui oleh umum. Ya, dan hari ini ternyata ada beberapa hal yang unik ya terungkap, khususnya yang berkaitan dengan itik ala bio ya. Bapak-bapak dari BPTU ternyata luar biasa ya penelitiannya terhadap tugas pokok dan fungsi yang sangat mendalam. Namun sayang sekali Pak, waktu kebersamaan kita sudah berada di zona lewat bahkan ya. Ternyata kita berbicara soal BPTU ini juga sangat-sangat menarik. Ya, dan itu tadinya kita harus mengakhiri bincang-bincang kita di kesempatan pagi hari ini. Tapi mungkin saya masih minta closing Pak dari Pak Ari ya, mungkin sekaligus closing nih, apa hal-hal yang menjadi titik berat atau garis bawah bagi masyarakat dan bagi para pendengar kita. Ya, khususnya untuk teman-teman sobat ternak yang ingin berusaha di peritikan, jadi peluang kita di Kalimantan Selatan ini luar biasa, masih sangat terbuka. Ya, dengan potensi kebutuhan yang luar biasa. Jadi kami terus mendorong teman-teman peternak untuk melakukan peternakan lebih baik lagi karena potensinya luar biasa potensinya. Ya, peluangnya masih sangat banyak, sangat dibutuhkan, terutama di itik. Ya, itik ala bio ya. Karena semua konsumsi hampir mayoritas dari itik kita ini Bu. Telur, kue semua dari itik. Jadi ya teman-teman terus semangat ya, prinsipnya kami BPTU Pelihari siap mendukung kesediaan bibitnya. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Monggo kalau ada permasalahan di lapangan itu silahkan datang langsung tanpa perantara, tidak dipungut apa-apa untuk konsultasi gitu, dan jangan ragu ya, kita sama-sama membangun peternakan di Kalimantan Selatan, apalagi peternak muda Pak ya, khususnya di tanah laut ya. Itulah keberadaan kami bisa memberikan manfaat di sekitar maupun secara umum nasional. Itulah fungsi kami. Mungkin itu. Baik.
sobat ternak semua. Iya, baik. Baik para pendengar, sampai di sini jumpa kita di program Talk Show Tanah Laut Menyapa edisi hari ini. Terima kasih Pak Ari atas kebersamaannya, Pak Brian, terima kasih. Terima kasih para pendengar yang selalu setia bersama kami. Stay tune di 102,3 RPPL Radio Tuntung Panang FM, radio kebanggaan kita bersama. Saya mohon maaf jika ada yang kurang berkenan di hati, dan semoga kita dapat berjumpa kembali di lain waktu dan kesempatan. Sukses bagi BPTU Kabupaten Tanah Laut Lehari, dan sukses untuk kita semua. Saya Nelly Aryani dan saya Operator Iwan. Bagi Anda yang ingin mengulang kembali pembicaraan hari ini, bisa mengunjungi akun YouTube kita di LPPL Tutup Bareng FM 102,3 MHz. Jangan lupa like and subscribe. Tetap bersama kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.